Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan. Sepanjang malam istirahat kami hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Biarlah firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini kami dapat mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah berkat kesehatan, rezeki yang daripadamu boleh menjadi bagian mereka sepanjang hari ini. Kiranya lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggar kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen, sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, kopi tumpah. Ayat intinya saya ambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang lain mendengarkan mereka. Bayangkan kamu sedang jalan-jalan sambil membawa segelas kopi. Saat seseorang menabrakmu tanpa sengaja dan akhirnya kopimu tumpah. Lalu kamu ditanya, "Kenapa kamu menumpahkan kopi?" Kamu mungkin menjawab, "Karena seseorang menabrakku." Dan jawaban itu salah. Itu sebenarnya adalah pertanyaan jebakan. Sebab nyatanya kamu menumpahkan kopi karena yang ada di dalam gelas itu adalah kopi. Kalau saja yang ada di dalam gelas itu adalah susu, maka yang kamu tumpahkan adalah susu. Kalau saja yang ada di dalam gelas itu air putih, maka yang kamu tumpahkan adalah air putih. Kalau saja yang ada di dalam gelas itu adalah jus jambu, maka yang kamu tumpahkan adalah jus jambu. Yang kamu tumpahkan adalah apa yang ada di dalam gelas itu. Ketika berada di Filipi, Paulus sempat berseteru dengan tuan-tuan yang mencari pendapatan memakai media roh tenun. Itu jelas tidak baik, dan Paulus pun mengusir roh itu, dan tuan-tuan tadi yang kemudian kehilangan pendapatan akhirnya mengadukan Paulus dan Silas kepada penguasa setempat. Mereka pun kemudian dimasukkan ke dalam penjara dan kakinya dipasung. Mendapatkan masalah yang sangat berat itu, Paulus menunjukkan respon yang positif. Bukannya bersungut-sungut, mengeluh atau marah sama Tuhan, nangis dan sedih. Mereka justru bernyanyi, memuji Tuhan di penjara. Sebuah sikap yang akhirnya membuat kepala penjara dan seluruh isi rumahnya bertobat. Saudara-saudaraku, saat hidup ini menabrakmu, menghantammu dengan masalah, kira-kira apa yang akan kamu tumpahkan? Kalau hidup kita tenang-tenang saja, bawa segelas kopi dan gak ada yang nabrak, maka kita akan dengan mudah menyembunyikan apa yang ada di dalam diri kita. Tapi begitu ada seseorang yang menabrak kita, saat ada masalah dalam kehidupan kita, maka mau gak mau, apa yang ada dalam diri kita akan seketika tumpah dan gak bisa disembunyikan lagi. Saat itu terjadi, kira-kira apa yang kita keluarkan? Apakah kesabaran, pemahaman, belas kasih, rendah hati, kebesaran hati, atau justru
ketidaksabaran, amarah, kepahitan, atau penolakan. Hidup ini sudah memberikan kepada kita gelasnya. Kita sendirilah yang harus memilih akan mengisi dengan apa. Akhir-akhir ini pengalaman pribadi saya, ketika orang sudah mulai menyinggung saya lebih baik berusaha untuk diam daripada mengeluarkan kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan. Apa yang harus kita lakukan ketika seseorang menyakiti perasaan kita? Ketika itulah orang lain akan tahu apa yang ada di dalam kita. Apakah kita sabar? Tahu. Apakah kita langsung marah? Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk mengingatkan kita ketika kita kena masalah, ketika perasaan kita disinggung orang lain, apa yang harus kita keluarkan. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat Tuhan yang menyadari ketika kita bertemu masalah, apa yang akan kita keluarkan. Kita adalah gelasnya. Apa yang akan kita tumpahkan ketika kita disakiti orang lain. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami ketika kami bertemu dengan masalah, ketika orang lain menyakiti perasaan kami. Semoga kami memiliki kebesaran hati sehingga kami mengeluarkan hal-hal yang baik, dan kami boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami manusia biasa, manusia yang penuh dosa. Mohon kiranya bantuan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh tetap tenang, boleh tetap sabar ketika kami bertabrakan dengan permasalahan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.